اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد أيها الحاضرين الكرام, para habaib, orang tua-tua kita yang hadir di majlis yang luar biasa ini, majlis ta'lim Babul Madinah, wa khususan sahibul majlis, seseorang yang kita cari ilmunya, kita mengambil daripada keberkahannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sihah wal afiyah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amaliyah beliau Allah berikan kemudahan, dan perjuangan beliau Allah menangkan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nafa'ana Allah bih wa bi'ulumi fid dar dunya wal akhirah. Para asatidzah, para ulama, para guru-guru yang hadir, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bermukim di Ambon, bukan di Jakarta. Saya datang ini untuk mengambil faedah, banastafid, untuk mengambil, karena seingat saya ini pengajian beliau waktu ke Ambon bercerita, duduk dengan kami, punya majlis Babul Madinah, dan waktu ketika saya mengundang juga saya datang, dan persis saya duduk di tempat ini, ya. Seakan Masya Allah ini di review lagi, kepada diceritakan lagi begini, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita belajar kitab Manhajus Sawi, ya, lil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dan Alhamdulillah saya sendiri dapat faedah, dapat ilmu-ilmu, dan memang tidak pantas saya diberikan kesempatan untuk berbicara di sini, tapi paling tidak imtithalil awamir khairu min sulukil adab. Qala al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Beliau katakan taat, mengikuti perintah orang yang lebih tua atau orang yang alim, itu adalah sebagian daripada adab. Dan kita kalau mau selamat hidup kita, faman aradta salama falyata'addabu, maka hendaklah kita memiliki adab. Walau kita enggak punya ilmu, tapi kalau kita punya adab, kalau kita punya akhlak, kalau kita punya sesuatu yang kita bisa tonjolkan daripada budi pekerti kita, maka sesungguhnya itu amat luar biasa. Alhamdulillah. Wa nashkuru ala dhalik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar di hari Ahad ini. Kita kumpul di Raudhah min Riyadhil Jannah, kita kumpul di kebunan syurga. Sebagaimana sabda Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, beliau mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in, idza marartu bi Riyadhil Jannah farta'u. Kalau engkau berjalan di satu jalan, satu tempat, di satu daerah, ada di situ Raudhah min Riyadhil Jannah, di situ ada kebunan syurga, maka duduk di situ, ambillah faedah di situ, lama-lamalah di situ. Para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum ajmain bertanya, ya Rasulullah, gila mahiya Raudhah min Riyadhil Jannah, yang mana yang kau maksudkan daripada kebunan syurga itu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, Raudhah min Riyadhil Jannah, kebunan syurga itu adalah apa? Halagat al-dzikr wa majalis al-ilm, kumpulan orang berzikir, halagah orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang di situ ada ilmu. Ada ilmu, jelas bukan ilmu dunia, tetapi ilmu agama yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan seseorang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini majelis yang dikatakan Raudhah min Riyadhil Jannah, kebunan syurga. Hakikatnya nggak ada, mana kebun syurga, nggak ada. Ini tempat, ada lampu, ada ini, mana kebun syurga itu? Ini hakikatnya kebunan syurga yang dimaksudkan adalah apa? Majlis yang di situ tersambung kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebunan syurga apa hakikatnya? Ada orang yang di luar datang ke majlis ini dengan 1000 masalah. Ketika duduk dia mendatangkan, dia duduk di majlis ini, dia ingat Allah.
Dia melihat orang-orang saleh yang ada di majelis ini, idza ru'u dzikrullah, yang ketika mereka melihat wajah orang-orang saleh seperti Al-Habib Ahmad ini, langsung teringat kepada Allah, 1000 masalah itu hilang. Dia kan di surga, udah enggak mikir yang lain. Masalah yang tadi 1000 dia bawa hilang. Ada jannah. Ini surga. Gitu. Kesumpakan yang dia alami, kesusahan hati yang dia alami ketika dia berada di satu majelis itu ingat kepada Allah, majelis itu majelis salawat kepada Nabi Muhammad, majelis itu ada ilmu, maka itu bisa menghilangkan apapun kesusahan di dalam hatinya. Maka ini sedikit hakikat daripada Raudhah min Riyadhil Jannah. Sebelum nantinya ketika dia masuk surga, dia akan mendapati raudhah yang sebenarnya semacam ini. Maka para ulama mengatakan, barang siapa yang kakinya di atas dunia sering melangkah ke surga dunia, maka surga yang abadi akan gampang didapatnya. Tapi barang siapa kakinya enggan, nggak mau masuk ke surga di atas dunia, seolah-olah kaki ini nggak mau masuk ke surga yang abadi nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika ada majelis begini, semangat, hadir. Ya, majelis-majelis, jangan melihat satu majelis dari segi kuantitas, jumlah, enggak. Apalagi di Ambon. Habib Ahmad kemarin berapa yang hadir di majelis kita? Enggak begitu banyak, bukan uluf, bukan ribuan. Enggak. Tetapi majelis itu kualitasnya. Dia merubah satu orang lebih dekat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa. Kalau kita tahu hakikat majelis ilmu, dikatakan majelis zikr afdal min majalis al-qisas wal majelis al-ilm afdal min majalis al-zikr. Ya. Siapa itu majelis yang isinya cuma cerita, nggak ada apa-apanya, lebih afdal majelis zikir. Majelis zikir masih kalah juga dengan apa? Majelis ilmu, karena ada ilmu. Karena ilmu ini nanti membarengi kita, berkaitan, berbanding lurus dengan ibadah. Semakin berilmu, ibadah kita semakin berkualitas. Kalau nggak punya ilmu, ibadah kita ya asal ikut orang aja begitu. Tapi ketika kita barengi dengan ilmu, ya maka luar biasa. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang mukmin di sisimu, di antara kamu, tetapi lebih kamu harus ketahui orang-orang berilmu akan lebih tinggi di atas orang yang beriman. Maka alhamdulillah kita berada di dalam majelis yang luar biasa ini. Semangat hadir majelis, ya, istiqamah. Kemarin kita ada beberapa kumpul dengan teman-teman, ya. Saya kebetulan ada pegang beberapa majelis yang isinya orang-orang Ambon yang dulu orang mungkin tahu mereka preman Ambon. Nah di sini saya pegang majelisnya mereka. Alhamdulillah mereka bilang itu, Habib, sekarang ini kita tidak pernah lepas daripada majelis semacam ini, walau 1 minggu sekali. Kenapa? Saya tanya kenapa? Ini Habib, ya, pakai bahasa Ambon dia bilang, karena ini waktu ketun cuci dosa. Karena saya ini dosanya begitu banyak. Di tempat ini saya cuci dosa. Meskipun saya udah nggak paham, duduk saya ingat Allah. Mudah-mudahan cuma saya minta dosa-dosa saya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Itu orang yang punya hubungan jauh dengan Allah bisa dapatkan satu kenikmatan di majelis luar biasa. Lalu bagaimana seseorang yang dekat dengan ulama? Lalu bagaimana seseorang seperti kita semua yang hadir majelis ini minggu demi minggu? Ya, luar biasa sekali. Maka istiqamah khairun min alfi karamah. Enggak butuh orang di atas air, jalan di atas air mau dia bisa terbang, ada udah enggak zaman. Tapi orang istiqamah di dalam satu majlis, dianggap majlis itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil ilmunya, dia dekat dengan ulamanya. Bahkan dikatakan di dalam Minhajul Abidin itu, man nadhara wajhal alim, ya, siapa yang memandang wajah orang alim, nadratan wahidah, walau satu pandangan, afdal min ibadati sanah, siyam fi nahariha wal qiyam fi layaliha. Barang siapa yang memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail. Wallah, luar biasa. Apalagi ini nama majlisnya Babul Madinah. Saya teringat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun
babuha faman arada al-Madinah fayatiha min babiha. Nabi Muhammad tegaskan, saya ini kota ilmu, saya ini daeratul ilm. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib imamuna karamallahu wajhah, beliau adalah pintu. Yang mau mengambil ilmuku, lewatlah pintunya. Maknanya dekati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikuti perangainya, cintai beliau, maka akan sampai itu sebagai pintu masuk kepada Madinatul Ilm, kepada kota ilmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya yakin juga di majlis ini antum banyak dikenalkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seseorang yang luar biasa, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu dekat dengan Nabi Muhammad, dan sumber-sumber ilmu berasal daripada beliau. Karamallahu wajhahu. Bahkan beliau pernah mengatakan itu, beliau jalan di satu jalan, ada kelompok orang-orang berkumpul membicarakan tentang bagaimana membunuh beliau dan didengarkan oleh beliau. Bayangkan kalau kita bagaimana yang jalan itu? Kita balik, udah takut, kita lari kemana? Ini enggak, seorang pemberani, seorang yang hebat. Didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, banyak mengambil sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau mengatakan, inna qaumi tajamma'u lil qatli tahaddatsu ma ubali jam'ahum kullu jam'in muannatsin. Beliau mengatakan, kaumku sedang berkumpul, mereka sedang berbicara bagaimana membunuhku. Ketahuilah, aku tidak takut, aku tidak memperdulikan perkumpulan mereka, sebab seseorang yang berkumpul, yang banyak itu, yang berkumpul adalah sifat daripada seseorang penakut, atau boleh katakan mu'annas, seseorang yang perempuan, sifatnya perempuan. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, alim, luar biasa. Makanya luar biasa guru-guru kami. Kami juga belajar kepada salah satu guru kami, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Taz Az-Zabidi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan beliau afiah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau banyak mengenalkan kepada kami tentang kepiawaian, tentang keluar biasaan daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Maka oleh sebab itu, ayo di majlis ini kita istiqamah, kita mengambil nafahat, manfaat. Bahkan kita belajar mencintai para keluarga Nabi Muhammad ini. Kita zuriat kita enggak minta antum cinta, enggak, kita enggak minta antum cinta atau mengakui kami Habib, enggak sama sekali. Antum kami berikan jalan, merujuklah kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad melalui siapa? Melalui Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu alaihi salam. Itu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, qabaltu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, saya bertemu dengan Nabi Muhammad, faqala li, maka dia berkata, man ahabbani, Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, man ahabbani, man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, wahadhin, dan menunjukkan dua anak yang sedang berdiri kecil itu Sayyidina Hasan dan Husain, wa ummuhuma, dan ibu mereka, wadzakan na'im, dan seseorang yang sedang tidur itu menunjukkan Imam Ali bin Abi Thalib, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Tapi cinta yang bagaimana? Cinta yang sebenarnya, ketika engkau mencintai kakeknya, engkau akan mengambil jalan menyusuri daripada keturunannya untuk sampai kepada kakeknya dan tidak meninggalkan mereka sama sekali. Di majelis ini kita mendapatkan ilmu-ilmu itu. Mudah-mudahan Allah berikan hakikat kepada kita agar bisa mendalami kecintaan ini, merujuk kepada mereka para aulia, para salihin, orang-orang saleh, dengan cinta kepada Nabi Muhammad, dengan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu, Allah tidak meminta balasan terbaik atas apa yang telah engkau bawa kepada mereka, kecuali mawaddah, kecuali kasih sayang di dalam keluargamu. Maka insya Allah, makanya kami
sebelum kami saling ta'zim, orang lain ta'zim kepada kami, kayak kami, saya bersama Habib Ahmad, kami saling ta'zim, saling mencium tangan satu dengan yang lain, sering memuliakan. Ada, karena memang ini sifatnya, ini adalah keluarga Nabi Muhammad, ini sifatnya warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh sebab itu ambil, jangan lepas daripada ini, istiqamah. Kami di Ambon itu godaannya banyak, tapi alhamdulillah Habib Ahmad sudah masuk, ya. Bahkan kami duduk dengan mereka, saya beberapa kali diundang di gereja, ya. Bahkan saya pernah pidato di gereja, saya sebut nama Nabi Muhammad 27 kali, dan saya sebut nama Imam Ali bin Abi Thalib 13 kali. Dan saya ingat saya minta seseorang catat berapa nama. Dan itu semua mereka memberikan aplaus yang luar biasa, bertepuk tangan di dalam gedungnya mereka semacam itu. Inilah rahmah, inilah dakwah. Inilah cara-cara merangkul. Kita tidak pernah memusuhi, tetapi kita datang membawa rahmah. Maka majelis kami yang di Ambon juga dinamakan oleh Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh dengan nama Ar-Rahmah, kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, makhluk langit sayang kepada kita, insyaallah. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya tidak berpanjang lebar, ya. Nasi kebuli sudah menjadi rengginang. Ini kalimat dari Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah jaga beliau, ya. Allah jadikan kubur beliau adalah raudhah min riyadhil jannah. Saya pernah mengundang beliau, sudah ketemu beliau, datang mau bawa ke Ambon. Itu beliau tanya, Rifki, naik apa anak ke Ambon? Anak bilang, mau naik apa Habib? Mau pakai terjun payung? Allah sudah anak Habib. Dan akhirnya belum sampai ke Ambon, tapi insyaallah melalui Habib Ahmad hakikatnya beliau sampai ke Ambon juga, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita, Allah jaga pewaris Nabi Muhammad di tanah Jakarta ini, Allah jaga, dan insyaallah bisa bersambung kita terus, kita mencintai mereka, mengambil ilmu mereka, mengedepankan akhlak husnudzan kepada mereka. Dan terakhir itu kami pernah mendengar di dalam Manaqib Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Kraksan, itu seorang wali min aulia yang berumur ratusan tahun, lebih 100 tahun umur beliau. Ketika ditanya Al-Habib, resep apa yang membuat Al-Habib panjang umur luar biasa? Kata Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, saya bicara begini bukan ta'assub li'anni Al-Hamid, karena bukan saya Al-Hamid, juga dilihat, tapi ini mau saya berikan kepada antum semua. Beliau katakan, saya resepnya cuma 2. Yang pertama, hati ini tidak pernah saya isi dengan iri, dengki, nggak ada. Wathanian, dan kedua, saya tidak pernah memandang makhluk Allah illa bihusnudzan, kecuali dengan berprasangka yang baik. Itu. Jadi kita mah resep kesehatan, kita belajar minum obat ini, udah ini deh kita pakai. Maka kita coba belajar insyaallah melalui ini. Jazakumullah khairal jaza. Sekali lagi terima kasih banyak, saya merasa luar biasa di majelis ini. Sekali lagi saya datang, saya hadir di majelis ini mau mengambil manfaat dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus, bukan saya untuk mau menasihati antum atau berceramah di depan antum. Wa takallam qaddamakum imtithal al-awamir. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.